Selamat datang di PSS Podcast Sri Sudewi. Oke. Teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu seorang guru yang di SLB sudah malang melintang, sudah lama berkecimpung dengan dunia pendidikan anak disabilitas. Kalau di Provinsi Jambi, nama beliau sudah sangat besar. Tapi ada beberapa sisi lain yang memang kita harus kulik hari ini. Kita akan berbincang-bincang, kita akan bercerita dengan salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Sri Sadono. Tepuk tangan. Nah, jadi Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat-sehat. Nah, pada hari ini Pak, kita akan bercerita dengan penonton kita. Ada sisi lain dari Bapak yang mungkin kita harus tahu juga. Kalau misalnya masalah mengajar, masalah menjadi guru itu teman-teman rasanya sudah tahu. Jadi kita mungkin cerita dari awal dengan Bapak ini yang kita harus gali untuk teman-teman semua. Semoga menginspirasi. Nah, Bapak dulu waktu awal-awal sebelum kesini pasti kan menempuh perkuliahan, Pak? Usia, ya. pasti. Boleh ceritakan, Pak, Bapak dulu kuliahnya di mana? Jurusannya apa? Gitu, Pak. Ceritanya cerita kuliah aja, cerita pengalaman pribadi atau gimana? Cerita selama kuliah aja deh, kuliah jurusan apa? Gitu. Saya pikir kehidupan kuliah, kehidupan kosnya juga. Ya, kan. boleh juga gitu. Oke, terima kasih. Selamat siang pemirsa. Dengan tema yang diajukan oleh presenternya yang gagah, tentunya saya pertama merasa mendapat sebuah kehormatan. Sama-sama, Pak. Tentunya saya ucapkan ribuan terima kasih, namun juga permohonan maaf jika kiranya nanti ada beberapa yang seharusnya tidak pantas untuk dipublikasikan. Mungkin barangkali nanti tergantung presenter yang mempunyai hak dan kewajiban. Baik, terkait dengan apa yang ditanyakan, kalau namanya kuliah sebenarnya dulu kepengennya kuliah. Iya? Ya, kalau menurut pemahaman saya dulu kuliah itu di universitas. Oke, selama ini Tetapi saya waktu itu kalau dikatakan kuliah, tapi nama kampusnya itu masih pakai sekolah. Jadi sekolah guru pendidikan luar biasa. SGPLB? Ya, makanya saya bilang. Oh, beliau SGPLB ya? Kok dibilang kuliah? Kalau kuliah itu menurut saya kan ada kampus seperti Universitas Negeri Padang kalau di Padang. Betul. Nah, kebetulan saya di wilayah Jawa Tengah, Surakarta, waktu itu menempuh pendidikan D2. D2? Ya, SGPLB pada waktu itu. Surakarta ya, Pak? Ya, di Surakarta. Nah, di situ saya tempuh 4 semester. 2 tahun 2 ya? tahun. 4 semester. Lulus tahun 86. Nah, itu ceritanya dari orang tua itu sudah menyarankan, dan saya sudah dikasih uang. Kasih uang untuk daftar pada waktu itu di universitas ternama di Surakarta itu UNS namanya. Sekarang UNS ya? Iya. Iya. Dulu juga UNS. Dari dulu sudah UNS? Iya. Iya, oke. Cuman begitu sampai di sekolahan SPG, kok tiba-tiba saya berbelok. Berbeloknya itu belok arah, bukan belok ke Universitas Negeri 11 Maret. Tapi saya berbelok mengikuti teman yang mendaftar di sekolah guru pendidikan luar biasa tadi. Berarti itu tuh terpisah dengan UNS? Bukan terpisah lagi. Beda marga. Oh, sudah beda marga. Iya. Oh, jauh gitu. Iya. Kalau ijazahnya berarti kopnya apa, Pak? SGPLB? SGPLB, sekolah. Induknya tidak UNS? Tidak UNS. Berarti itu sama juga dengan SGPLB Jogja, berarti tidak UNY?
Bukan, iya betul sama, iya. Iya kan? Iya. SGPLB Jogja berarti bukan induknya UNY ya? Iya. Berarti dia Tetapi secara inti maknanya pembelajaran materinya tidak begitu jauh dari yang diajarkan di UNS. Oh, oke. Maka kalau sekarang itu sudah SGPLB itu sudah lebur, jadinya sekarang tuh pendidikan luar biasa atau PKH. Sebenarnya bukan dilebur itu sebenarnya. Karena kan PKH itu kan sebelum waktu masih sama-sama di SGPLB, Ya. itu di setiap universitas yang memiliki jurusan pendidikan luar biasa, pada waktu itu kan masih pendidikan khusus. Iya, pendidikan Ya. Jadi kalau di UNS itu ada pendidikan khusus, kemudian ada SGPLB-nya, ada tersendiri. Oh, ada tersendiri. Iya, tergantung di pada waktu itu masing-masing memilih yang mana, kemudian mempunyai rezeki jalan ceritanya di mana begitu. Oh. Ya seperti saya ini kan, Iya. dulunya nggak ada rencana dari rumah mau daftar ke sekolah pendidikan luar biasa, kemudian nantinya mengajar anak luar biasa, itu nggak begitu sebenarnya. Iya, berarti itu. Tetapi cerita pada waktu itu setelah saya mengikuti teman-teman tuh di situ waktu itu ada 5 orang, satu alumni SPG itu. Jadi sama-sama daftar ke situ 5 orang. Kemudian seleksinya itu duduknya urutannya satu bangku. Seleksi apa nih, Pak? Seleksi masuk ke SGPLB itu. Ujian kalau kita Iya, sekarang ujian. Oh, tertulis Iya. pasti ya. Iya, tertulis. Iya, betul. Di situ kan saya cuma ngikut, begitu ada 5 orang, seleksinya bersama, duduknya bersampingan, begitu ada pengumuman yang lulus cuma 1. Bapak. Iya. Berarti teman-teman yang 4 tadi ini masih kontakan hari ini, Pak? Untuk Ada sampai beberapa? hari ini nggak ada. Nggak ada lagi. Nggak Ya? ada berita. Kabarnya pun sekarang apakah di SLB apa di mana juga tetap nggak? Nggak tahu. Ada tapi di beda angkatan. Oh, jadinya di Iya. bawah, angkatan Iya, bawah ya. iya. Itu pun juga nggak nyangka loh. Kok tahu-tahu keterima. Jadi akhirnya ya begitu pulang, gimana nih? Ya kalau bahasa saya dulu ya agak bohongin gitu. Bohongin itu bukan berarti Bohongin yang negatif ya. iya, bukannya. Ya lulus Pak, tapi bukan lulus di UNS gitu. Oh. Lu di mana? Iya. Di SGPLB. Lah sekolah apa itu? Betul. Sekolah guru nanti akan mendidik anak-anak yang luar biasa. Kalau dulu kan belum ada kata disabilitas. Iya, betul. Ya, Dulu masih pakai kata sebutan luar biasa. Luar biasa sudah ada cacat atau luar biasa, Pak? Satu cacat. Pasti kan. Itu dengan Paradigma lama familiar ya. Kemudian luar biasa itu masih mempunyai pemahaman lebih luas. Lebih luas dan lebih halus ya. Iya. Ya, itu tadi tuh ketika Bapak menempuh pendidikan ditempuh selama 4 semester, Ya. sampailah pada akhirnya kenapa Jambi, Pak? Yang jadi tempat kerja. Ini setelah lulus kuliah, setelah lulus sekolahnya, kenapa Jambi? Kan Bapak dari Jawa Tengah? Ya, betul. Ya, betul kan? Iya. Kenapa Jambi? Kalau ditanya kenapa Jambi, manusia ini kan merencanakan. Ya, betul. Tetapi Tuhan yang punya kehendak. Rencananya dulu bukan Jambi? Rencananya dulu tidak mempunyai rencana mau kemana. Oh, Yang penting sudah lulus sekolah, ya. punya ijazah, bekerja. Oke. Nah pada waktu itu ada penerimaan yang namanya masih bukan tugas belajar ya. Jadi kayak ikatan dinas begitu. Ikatan. Nah pada waktu itu ada pada provinsi paling timur, Irian Jaya, Papua, kemudian Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Oke. Nah di situ di antara itu. Tetapi pada waktu itu karena dipilihnya itu provinsi bagian ujung timur, saya tidak mengikuti. Gitu. Karena terlalu jauh mungkin.
Satu karena terlalu jauh, mungkin juga termasuk kategori tidak gentleman sebagai laki-laki gitu. Kenapa? Karena mungkin dengan budaya Ya, budaya karena tentu gini, ya. karena kan sebutan provinsi paling ujung itu kan jauh merantaunya, Oh, kapan iya. bisa pulang dan lain Betul. sebagainya. Iya. Tetapi ternyata ke Jambi ini juga punya cerita unik juga sih. Nah, gimana tuh, Pak? Cerita Cerita uniknya dari lulus itu ada beberapa tahun saya menjadi pengangguran. Sempat berapa tahun, Pak? Dari 87 90 itu saya honor di SLB Purworejo Cangkrep. Oh, di Purworejo. Ya. Sama Itu masih ada nggak SLB-nya sekarang, Pak? masih. Oh, masih. Sekarang Dulu udah SLB. berubah di SLB Negeri Cangkrep Lor. Nah, SLB Negeri Nah, Cangkrep. pengen tahu berapa gajinya? Berapa, Pak? 19. Semuanya pasti akan memilih Tidak jadi gur. ya. Ya. Karena pada waktu itu tahun 88, 89 itu dengan gaji 5.000. 5.000 rupiah. 5.000. Kalau sekarang, dengan nominal sekarang kira-kira berapa? 5.000 zaman 80-an itu. 90-an ya? 80, 88, 89. 89. 5.000 nominal sekarang Ya, 500.000. Nggak nyampe mungkin. Nggak nyampe. Gitu, ya. Nah, seiring waktu itu kan ada proses penerimaan, cuman di berbeda instansi. Waktu itu ikut di Dinas Sosial Dinas Sosial Kabupaten atau Jawa Tengah Provinsi. provinsi? Dinas Sosial Provinsi. Sampai di ujung, kalau kata orang kalau pantokhir ya, penentuan tahap akhir. Tahap akhir ya, Pak. Ya, Akhir. ditunggu-tunggu nomornya nggak muncul-muncul gitu. Ya, akhirnya kembali merantau ke Jakarta. Nah, di Jakarta itulah proses terjadinya pemilihan kenapa harus ke Jambi. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Di Jakarta sempat megang SLB? Pernah melamar ke wilayah Depok, tapi ternyata belum ada keberhasilan untuk bercerita menjadi bagian cerita guru pendidikan luar biasa di situ. Di situ ya. Ya, kemudian pernah juga saya melamar ke Hang Lekir pada waktu itu. Hang Lekir. Ya. Ya, saya tahu di Jakarta Ya. Selatan itu, Pak. Tapi ya alhamdulillah karena mungkin rezekinya belum harus mengikuti bergabung di guru sekolah luar biasa pada waktu itu, dan akhirnya tahun 95 saya dikirimi SK dari BKN Pen Pusat. juga ya. Kemudian disuruh berangkat ke Jambi. Jambi itu di mana gitu saya bilang. Tidak tahu Jambi sebelumnya. Ya, karena termasuk Jambi ini kalau zaman itu kan belum begitu terkenal seperti Sumatera Barat, kemudian Aceh dan sebagainya, Palembang. Pada waktu itu kan masih jadi satu dengan Palembang kan, Sumatera Selatan pada waktu itu. Iya, betul. Tapi kan seiring waktu kan, karena mungkin ya terkait saya sendiri yang mungkin tidak bisa mengerti wilayah-wilayah provinsi mana yang harus diketahui, kan mungkin termasuk kekurangan saya pada waktu itu. Iya, memang informasi waktu itu terbatas lah ya. Iya, iya. Tidak masif kayak sekarang nih. Iya. Informasi kita bisa cari di gadget segala macam. Kalau mengapa tujuan pilihan ke Jambi, sebenarnya bukan tujuan pilihan. Ya karena adanya di situ. Karena gitu. SK-nya sudah. Iya, karena kan sudah berangkat, itu sudah terima SK. Nah, sebelum SK saya terima, sebenarnya sudah punya informasi. Ada dua. Ada dua yang harus masuk ke Sri Sudewi ini. Sebenarnya. Langsung Sri Sudewi waktu itu? Iya. Oh. Tapi duluan yang satu itu Bapak Suwaidi, itu 94 akhir. Saya 95 awal bulan 1. Nah, di Sri Sudewi itu juga punya cerita unik. Mungkin bagi Bapak Ibu guru yang baru-baru ini mungkin
berbeda. Kalau saya dulu begitu datang, disambut, perkenalan Ya. secara umum di ruang guru, kemudian di situ dimintai pertanggungjawabannya, kamu punya keahlian apa? Nah, waktu Itu Bapak, ditunjukkan. Bapak ngakunya apa? Punya kalian apa? Oh, bukan ngakunya ya, bahasanya. Bapak bilang apa punya kalian? Ya, karena waktu itu ya sedikit-sedikit, walaupun saya dulu dikatakan orang jalan, tapi ada sedikit ilmu yang saya nyangkut di pikiran saya. Waktu itu kan, waktu honor di SLB Purworejo itu sempat ada pembinaan dari Dinas Sosial membuat keterampilan. Nah, waktu itu keterampilan jenis alas kaki Jadi kain perca. dari kain perca. Nah, itulah yang saya tunjukkan. Oke. Nah, itu. Nah, begitu sampai Sri Sudewi, SLB ini jurusannya udah lengkap belum, Pak? A, B, C, D, dan F. Waktu zaman Bapak. Pada waktu 95 saya masuk, itu sampai di D. Autis belum ya? Autis belum. Nah, kemudian saya pada waktu pertama kali diberikan tugas mengajar, Oke. itu diberikan kelas yang kelas rendah. Jurusannya? Jurusannya waktu itu tunagrahita. Oh, tenaga hitam. Tapi jenis muridnya Down syndrome. Ya. Ya. Tapi pada waktu itu Down syndrome ini tidak terlalu ini. Nah, terus seiring waktu itu kan, ya saya mungkin kalau pengalaman saya ngajarkan anak-anak itu ada yang posisinya, kondisinya, mohon maaf, ingusnya beleleran. Betul, ya. Kemudian air liur beleleran. Nah, sempat saya pada waktu itu setiap ngajar pakai selampek. Selampek itu kalau kata orang Jakarta pasti paham. Lap maksudnya. Handuk pakai lap. Iya, pakai lap. Iya. Itu ditaruh di... Ya saya pegang. Oh, dipegang ya? Ya untuk ngelap murid itu. betul, Ya. Nah, itu kemanapun arah anak itu berjalan, ya karena saya waktu itu baru kan, Ya. pengen menunjukkan Masih semangat ya kan, Pak? tanggung jawab saya Betul. kenapa saya diangkat jadi guru pendidikan sekolah luar biasa. Ya, ya, ya. Ya kondisinya karena kita sudah tahu, paham, dan kondisi seperti itu ya mau tidak mau kan kita standby. Iya, betul. Sampai saya jalan-jalan istirahat itu tuh bawa selampek itu. Itu ngelap-ngelapin tuh. Iya, Berarti dia sambil istirahat makan jajan. anak-anaknya yang jajan. Iya, makan jajan anak-anaknya. Tapi gurunya nggak jajan. Jadi saya kebayang ya. Iya. Karena memang dalam tanda kutip doktrin, saya kan juga termasuk alumni pendidikan luar biasa ya, Pak. Iya. Doktrin dari kampus, dari dosen-dosen itu kita tuh harus siap nerima anak apa aja. Mungkin Betul, sama ya. betul. Doktrin yang dari dulu sampai sekarang itu kayaknya cuma satu doktrinnya. Betul. Nggak boleh milih anak, nggak boleh jijik, Betul. nggak boleh jijian, terus nggak boleh nyerah kayak gitu. Jangan milih-milih kayak gitu-gitu. Itu yang utama, Itu yang yang tidak boleh milih. Nah, iya betul. Iya. Sementara kita kejadian di lapangan itu kan kita nggak tahu warnanya kayak gimana ya, Ya, Pak. mungkin kalau dibayangkan mungkin nggak bakalan jadi Ah, gitu. betul. Iya. Pak, nih Pak, dari tadi nih kita tarik sedikit. Yang paling dalam tanda kutip parah selain mences, apa Pak yang pernah terjadi di kelas, Pak? Selama saya menghadapi siswa-siswa di SLB Sri Sudewi ini, menurut saya nggak ada yang parah sih ya. Karena mungkin apa ya, sudah menjadi bagian cerita hidup saya mungkin ya, barangkali ya. Kalau saya katakan itu menurut orang lain parah, tapi kalau menurut saya selaku pendidikan luar biasa, karena anak itu melakukan sesuatu mungkin barangkali tidak tahu. Oh, bisa jadi ya. Bisa jadi. Pengetahuannya belum ada ya. Tapi kalau orang-orang yang melihat di luar seperti saya mungkin kok itu keterlaluan muridnya gitu, iya.
Berarti katanya harus kita ganti, bukan parah ya. Berarti yang paling unik. Ya. Misalnya, saya tuh pernah ngajar baru masuk sini, Pak. Ya. Saya pernah disiram, Pak. Oh gitu. Kan ada anak satu murid masuk ke kamar mandi, ambil gayung, siram ke kelas saya. Anak-anak murid saya itu sempat marah. Karena ini kebetulan anaknya kayak gitu, suka gangguan. Disiram, saya bilang ke anak-anak saya, udah nggak usah marah. Itu saya pernah di situ. Bapak yang paling uniknya apa lagi, Pak? Apakah pernah anak ini ngompol di kelas atau buang air besar di kelas kayak gitu? Kalau unik tuh sebenarnya tidak ya. Kalau boleh saya kalau boleh saya katakan ya itu, tapi bolehlah dikatakan unik ya. Mungkin kalau kata unik itu tidak terjadi seperti biasanya ya. Ya, betul. Itu kalau terjadi di sekolah reguler. Tetapi di sekolah pendidikan luar biasa, sekolah luar biasa itu bukan unik. Itu justru harus terjadi. Akan terjadi ya? Pasti terjadi. Pasti terjadi. Contoh misalnya, ya yang saya alami ya. Ya, betul. Ada namanya anak keturunan Cina pada waktu itu. Oke. Itu hobinya main ludah. Ah, iya itu sering tuh. Begitu berhadapan dengan saya langsung cuh. Tetapi saya nggak memunculkan reaksi marah atau bagaimana, karena mungkin barangkali apa yang dia lakukan itu tidak ngerti maksudnya seperti apa. Iya. Itu satu. Yang kedua, ada yang memang hobinya itu ngompol. Oh, jadi hobi ya? Ya, ngompolnya tuh begini. Begitu ngompolnya itu sebelum diistirahat, itu kan sudah ditawari. Ya. Siapa yang mau pipis? Betul. Nah, ternyata nggak ada. Nah, saat mau menjelang istirahat, terjadilah situ. Banjirlah lantai. Itu ngepel sendiri, Pak? Ya, waktu itu kan memang belum ada tenaga cleaning service seperti yang sekarang. Kalau dulu, mohon maaf, ya guru itu harus serba bisa. Betul. Satu mengajar, Betul. dua membimbing, mendidik, kemudian mengelola, kemudian menyelesaikan kegiatan yang ada di situ. Contoh misalnya, anak waktu makan, nggak ada yang beresin. Ah, iya. Ya mau nggak mau kita gurunya kan seperti Iya, itu. betul. Iya. Itu juga. Itu juga doktrin juga ya, Pak, dari kampus tuh. Ya. Maksudnya kita akan ketemu dengan anak-anak. Kalau misalnya anak C, dalam tanda kutip, dia sudah usia balik nih. Iya. Dia akan halangan ya kan, Pak? Oh betul. Nah, itu tuh juga, itu salah satu doktrin yang saya pernah di doktrin dari dosen. Nah, itu gimana cara menghadapinya? Kayak gitu-gitu tuh. Kalau itu saya mengalami sendiri di sekitar 10 tahun yang lalu. Itu kebetulan saya masih mengajar kelas 4 SD. 4 SD. Ya, anak itu tunagrahita ringan, kebetulan anaknya itu perempuan 2. Nah, pada waktu itu memang umurnya sudah akil balik, jadi Ya. terjadilah di situ apa yang disampaikan Bapak tadi, datang bulan. Ya, mungkin dari rumah itu belum ada tanda-tanda ya. Ya, persis. Tapi sebelumnya saya udah menginformasikan ke orang tua murid. Oke. Ibu, Bapak, anak Bapak Ibu ini sudah akil balik. Barangkali kalau memang nanti ada masa menstruasinya datang, tolong persiapkan perlengkapannya. Ya, iya persis. Ya, satu mungkin pembalut. Tapi kan pembalut tidak semurah dan semudah sekarang. Pada waktu itu kan masih termasuk kategori barang yang apa ya, langka. Oke, langkah. Ya, kemudian tolong bawain ganti. Nah, pada waktu itu apakah memang orang tua itu tidak memperhatikan ataukah memang itu lupa di siklusnya? Ah, iya, iya. Nah, terjadilah. Di kelas Ya, itu, Pak? di kelas. Ya, Berat ya? akhirnya belepetan lah.
warna itu ya. Tapi saya selaku guru laki-laki kan nggak mungkin membersihkan Iya bersih. siswa yang beda jenis. Iya, Akhirnya ya saya minta tolong kesediaan ibu guru yang waktu itu berkenan, saya lupa waktu itu. Nah kemudian ada yang mau membantu dibersihkan, kemudian dikasih ganti rok waktu itu, kemudian saya hubungi orang tuanya, ya seperti itu. Oke. Nah, Nah, kita akan maju selangkah untuk biar tematik ini nyambung. Karena tadi Bapak sudah bercerita bagaimana menghadapi siswa-siswa kita di kelas. iya. Terus maju selangkahnya gini. Kalau itu kan untuk Bapak dengan anak murid. Ya. Nah, saya pernah dengar, tapi mungkin saya belum di sekolah sini nih, Pak. Bapak itu pernah jadi salah satu guru berprestasi di zaman Bapak SBY. Oh, Kalau gitu. saya sempat lihat di sosial media Bapak juga foto di luar negeri itu, Pak. Oh gitu ya? Iya. Oh, iya. Boleh Pak kita ceritakan dengan teman-teman yang Boleh. nonton? Boleh. Itu dalam rangka kegiatan apa? Guru berprestasi itu, terus juaranya berapa? Iya. Boleh. Di tahun berapa Tapi itu, Pak? mohon izin, bukan berarti saya menceritakan ini merupakan sebuah pamer ya, bukan. Oh, tidak Pak. Ini kan emang Tapi untuk berbagi. Siapa tahu saya kita bisa. berkeinginan memberikan motivasi kepada guru-guru muda yang lain. Ya. Barangkali luruskan niatnya dulu. Nah, itu dia tuh. Ikhlaskan dan abdikan kepada anak-anak luar biasa. Insya Allah nih saya kedepannya ada kemudahan, ada cerita yang mungkin tidak bisa kita bayangkan sebelumnya, tapi itu akan terjadi kenikmatan-kenikmatan yang bisa dinikmati. Iya. Nah, terkait dengan itu pada tahun 2011 Saya masih SMA. ya, di situ ada setiap tahun kan itu ada seleksi namanya guru berprestasi itu bagi guru-guru reguler SMA SMK. SMA SMK. Nah, kalau untuk di guru sekolah luar biasa pada waktu itu namanya guru berdedikasi. Guru Ya. berdedikasi. Nah, guru berdedikasi ini tetap memiliki tahapan seleksi. Dari Nah, dari tingkat sekolah, Oke, sekolah dulu. kemudian menuju ke tingkat provinsi pada waktu itu. Provinsi. Jadi kebetulan Sri Sudewi ini pada waktu itu saya mencoba untuk mengikuti jejak yang pernah dialami oleh yang sebelumnya. Kemudian saya banyak bertanya, kemudian bagaimana cara menyusun Semacam karya ilmiah? Bukan ya? bukan, pada waktu itu masih portofolio. Portofolio. Jadi portofolio itulah yang saya susun, tapi berdasarkan bimbingan dari yang pernah. Nah, gitu. Nah, itu kita seleksi di LPMP pada waktu itu. PMP. Nah, di tahapan seleksi itu ada satu psikotes, Oke. kemudian seleksi tertulis, waktu itu 100 soal, kemudian peer teaching, mengajar sesama peserta. Betul. Nah, kemudian ada tes wawancara yang lain. Pada waktu itu kalau tidak salah ada 5 orang Dari provinsi? dari perwakilan kabupaten. Perwakilan kabupaten 5 Sri orang. Sudewi, Bongo, Tebu, lupa saya. Nah, alhamdulillah pada waktu itu ya jalan ceritanya saya harus mewakili untuk provinsi sebagai guru berdedikasi di SLB-nya menuju ke Jakarta. Waktu itu dikumpulkan di Grand Sahid Jakarta. Kemudian di situ juga termasuk penilaian portofolionya. Kemudian kalau penilaian individu itu ada mempresentasikan apa yang menjadi sebuah karya kita. Nah, Nah, buat apa dulu, Pak? karya dulu sebenarnya
pada waktu itu saya mencoba untuk model cut and pass. Jadi memotong bagian, kemudian saya tempelkan, kemudian anak-anak itu akan menyusun kalimatnya. Oh, ya, ya. Nah, apa yang pada waktu itu saya gabungkan dengan karena pada waktu itu saya mengambil studi lanjut S1-nya itu di bimbingan konseling. Ya. Nah, pada waktu itu kan saya terapkan pada bimbingan kelompok dalam proses pembelajaran tadi. Nah, di situ pada waktu itu mengambil materi IPA. Nah, anak-anak itu kesulitannya pada penyusunan kalimat. Untuk Makanya saya jurusan apa, coba Pak? tunagrahita. Oh, tunagrahita ya. Makanya saya coba cut itu saya potongkan bagian gambarnya. Nah, pas itu saya tempelkan. Nah, saya susun ada 3 gambar. Misalnya ada namanya di sini Paman Budi. Ya. Kemudian ada mobil. Oke. Ya, mobil itu warna biru. Nah, 2 potong gambar itu akan dirangkai menjadi mobil Paman Budi. Oh, ya. Nah, seperti itu. Betul. Ya, tapi pada waktu itu tidak termasuk kategori nominasi yang 10 besar. Di nasional ya? Tidak ya di nasional di tidak, nasional tidak. ya Oke, tidak. oke. Tapi saya juga berucap syukur Iya, alhamdulillah betul, Pak. berangkat dari situ alhamdulillah bisa naik pesawat ke Jakarta dengan gratis, Betul. tidur di hotel yang berbintang Sahid katanya lagi ya. itu ya. Betul. Kemudian di situ tidak hanya melulu diseleksi saja, bahkan penyegaran otak ada di situ karena kita berkumpul dari seluruh 33 provinsi pada Zaman itu 33 ya? Iya, Ya, waktu itu ya. Kemudian setelah itu di tanggal 17 Agustus Oke. kita diundang untuk Upacara. ikut upacara di Istana Negara. Wow. Coba Sebelumnya itu kita diundang ke Istana Negara untuk bersilaturahmi dengan Ibu Negara pada waktu itu. Ibu Ani ya? Ibu Ani. Ibu Ani, almarhumah Ibu Ani. Ya. Tidak hanya sampai berhenti di situ. Begitu saya sudah mewakili itu, ya alhamdulillah secara berurutan seiring waktu, kadang-kadang ada kelebihannya itu secara langsung direktorat itu memberikan undangan pada saya untuk mengikuti bimbingan teknis. Ya tentunya di situ menambah pengetahuan dan wawasan saya. Betul. Kemudian dari situlah saya bisa ke Batam, bisa ke Bali, bisa ke NTT, bahkan bisa sampai di New Zealand. Nah itu karena apa? Bukan karena keahlian saya, kepandaian saya. Ya mungkin ini karena berkat keikhlasan saya mengabdikan diri kepada anak-anak luar biasa di sini. Gitu. Ya kalau saya mengenal kepandaian saya nggak punya. Saya ya biasa ya, saya ini manusia biasa lah gitu. Tapi mungkin barangkali karena keikhlasan yang kita berikan tadi di antara beberapa banyak murid kita ini mungkin berdoa. Nah, di antara doanya itu Allah mendengar dan mengabulkan. Ya mungkin doa itu tidak dikhususkan kepada saya kan, gitu. Dikhususkan ke seluruh Bapak Ibu guru yang mengajar gitu. Akhirnya tangan-tangan Tuhan tuh lah yang. Iya, seperti itulah. Nah, sampailah kita kepada tadi pengalaman Bapak sudah sampai ke New Zealand. Kuncinya harus ikhlas. Ya. Jadi kita tuh harus ikhlas. Kalau kita sudah sekali terjun ke dunia luar biasa ini, mohon lepaskan segala sesuatunya harus tetap ikhlas. Tetap Ikhlas. ikhlas. Mudah-mudahan jalannya tuh lurus ke depannya gitu ya, Pak. Insya Ya? Allah seperti itu. Oke,
untuk menjadi guru luar biasa, Pak. Mungkin penonton kita ini suatu saat nanti akan tertarik, oh kayaknya saya mau masuk ke sini. Oh begitu. Selain ikhlas tadi, Bapak punya tips atau trik atau wejangan lah, kalau quote-unquote wejangan untuk teman-teman yang akan atau yang baru saja masuk ke Yang akan dan baru masuk iya, ya. gitu, Pak. Iya. Ya kalau menurut ketentuan sih sebenarnya sesuaikan basic Anda untuk menuju ke objek yang akan Anda kerjakan. Ya. Itu secara logika, secara ilmu, tapi di luar itu saya katakan semua yang bisa dilihat itu bisa dipelajari. Ya. Asal satu, orang mau bertanya, Oke. kemudian mau belajar, kemudian mau berusaha, kemudian mau menjalankan dengan ikhlas. Bukankah tidak mungkin sekarang lulusan peternakan menjadi guru komputer? Itu bisa terjadi. Bisa. Karena apa? Niatnya, walaupun dia basicnya bukan sebagai guru, tetapi dia punya ilmu, tapi dia bisa mengajar, kan begitu. Iya. Nah, kalau untuk khusus di sekolah luar biasa, itu ya sebenarnya saya tekankan, ya satu, basic yang diutamakan ya harus mengerti dasar-dasar pendidikan luar biasa. Itu secara hukumnya ya. Secara hukum ya. Tetapi yang saya katakan sebelum tadi kan, sesuatu yang bisa dipelajari, asal orang itu ada kemauan mempelajari, walaupun bukan dari background pendidikan luar biasa, saya pikir bisa saja. Ya, sepakat. Tetapi harus memiliki dasar-dasar memahami anak luar biasa itu seperti apa. Ya. Kemudian karakternya bagaimana. Kemudian cara mendidik, membimbingnya seperti apa. Kemudian juga termasuk faktor-faktor penyebabnya apa. Kita harus bisa mengetahui, walaupun itu sebenarnya tidak harus dari bangku kuliah. Sekarang kan mudah mencari ilmu itu. Iya. Tinggal berselancar saja, yang penting kita punya kuota. Nah, kemudian kita ada kemauan, nah di situ sebenarnya bisa. Karena begini, kalau secara kaku, oh ya, yang ngajar SLB itu harus guru pendidikan luar biasa. Betul. Apakah ketemu? Apakah mencukupi? Iya. Kalau secara kuotanya, Lulusan guru pendidikan luar biasa, apakah bisa mencukupi? iya betul. Ya, boleh secara itu boleh, tetapi tetap harus ada batasan-batasan yang membolehkan, tapi dengan syarat. Nah, ada syaratnya. Ya, syaratnya itu tadi, mau belajar, ya, kemudian mau mengerti, mau memahami, menyelami. Nah, kemudian juga harus menerapkan apa yang pernah disampaikan oleh yang lebih tahu. Contoh misalnya, seperti saya, basic saya BK. Ya. Kan secara dasar kan tidak tahu pendidikan luar biasa. Oke. Kan tidak ada salahnya saya bertanya sama Pak Gultom. Karena Pak Gultom kan basic pendidikan luar biasanya ada. Ya. Nah, seperti itu sebetulnya. Jadi itu perumpamaan saja. Ya. Berarti sebetulnya siapapun kalau misalnya hatinya sudah terpanggil untuk ngajar di sini, Ya. silahkan ya Pak. Silakan. Tetapi harus rajin bertanya. Betul. Kalau misalnya kita tidak punya basic, berarti harus rajin bertanya. Ya. Harus mau belajar lagi. Harus itu. Ya. Ya. Berarti 2 kali lah harus 2 kali lebih capek lah dari yang biasanya gitu. Iya, iya. Harus mau gali ilmu ke sini, nanya ke sini. Iya. Jadi kalau sudah mau terjun ke sini ya totalitas gitu ya Pak ya. Ya, itu saya tambahkan, kalau memang sudah ada niatan, ada jalan ceritanya
mau mengajar di SLB, itu satu, luruskan niat. Kedua, harus berani bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya bagaimana? Kalau saya sudah mendapatkan surat perintah mengajar di SLB, ya jangan terburu-buru mengambil keputusan. Artinya begini, saya harus terima resiko. Oh iya, ngajar nama anak SLB itu kita harus tahu menyelami karakternya dulu. Kemudian jenis-jenisnya dulu kita harus pahami. Kemudian apa yang harus kita laksanakan itu kita harus persiapkan. Ya. Jangan semudah menolak dan memilih. Maksudnya, Ya. paham? Gimana tuh, Pak? Contoh, baru berjalan 2 minggu, Ya. 2 minggu pelajaran, guru ini baru, kan belum paham ya, Belum paham persis. karakternya seperti apa. Ya. Tapi dia udah ngasih tugas yang sebenarnya anak ini belum layak untuk diberikan tugas seperti itu. Nah, oke. Kemudian di situ di dalam proses pembelajaran terjadilah kemogokan anak. Mogok. Iya. Ya sekarang kalau namanya anak-anak itu mogok itu pasti terjadi. Nah, bagaimana perintah kita untuk memerintah kepada anak tersebut? Jangan hanya karena perintah kita tidak dilaksanakan dalam 1 kali, 2 kali. Contoh misalnya gini ya, saya menginstruksikan anak itu suruh menulis, Ya. tapi dia nggak mau nulis gitu. Dia mengerjakan yang lain. Terus akhirnya saya mengambil keputusan, anak ini nggak usah di kelas saya. Gitu. Ya. Karena apa? Perintah kita mungkin belum bisa masuk ke anak itu. Kedua, mungkin kita juga belum bisa menyatu kepada dia. Iya. Iya. Persis. Kalau sudah menyatu ke anak itu insya Allah mungkin walaupun perintah kita sederhana, anak itu pasti akan melaksanakan. Nah, sebagai saran saya kepada yang muda, pahamilah karakter anak tersebut. Yang pertama, Kemudian pelajarilah kemampuannya. Bahkan kemampuan anak-anak kita ini kan tidak boleh disepelekan, walaupun ada sisi yang direndahkan, tapi ada sisi yang tanpa kita sadari menjadi kelebihan dia. iya, persis. Ya, makanya dengan seiring waktu kita tidak boleh secara terburu-buru memutuskan sesuatu, apalagi menolak. Iya. Karena apa? Kalau ibu bapak sudah belajar di sini, terus kata-kata menolak, saya milih yang itu aja. Ya memangnya di pasar, kan? Ya, ya. iya. Gitu. Kemudian sebagai pesan terakhir, jangan membuat malu yang mendisposisikan atau yang merekomendasikan ibu bapak guru mengajar di SLB. Nah, oke. Siapapun itu orangnya. Ya. Karena saya termasuk punya pelajaran, anak saya setelah diseleksi, diterima, jawaban dari kepala sekolah apa? Jangan membuat malu orang tua kamu. Oh, iya. Itu intinya. Iya, itu ya. Ya, makanya belajar. berlaku untuk siapapun itu. Siapapun yang merekomendasikan ke sini, jangan Anda buat malu. Iya, betul ya. Apapun bentuknya itu. Oke. Itu mungkin kalau kata saya mungkin kasar. Tetapi nilai sebenarnya ya saling menjaga begitu. Paham nggak itu Mas? Paham. Ya. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Sampailah kita pada ujung. Terima kasih banyak, Pak. Ada Sama-sama. satu quote yang dari sepanjang tadi kita berbicara itu, yang bisa saya simpulkan itu adalah kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Oh ya. Begitu kita masuk ke dunia luar biasa ini, lepaskan semua beban-beban, lepaskan semua segala sesuatunya yang bisa membebani kita masuk ke sekolah ini. Ya. Lalu
ikhlaskan hati, luruskan niat. Insya Allah ke depannya ya Pak ya. Ke depannya Insya tuh Allah. ada jalan-jalan yang Ada sesuatu yang tanpa menjadi buah pikiran yang Iya, kita persis. kita angan-angan akan muncul di situ. ya, itu tadi tangan-tangan Tuhan lah Iya. yang bekerja. Siapa tahu salah satu doa anak kita itu dikabulkan Tuhan untuk kita. Amin. Itu Iya. pasti. Terima ya. kasih banyak. Sama-sama. Pak sudah datang ke podcast ini. Terima kasih banyak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.